Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nabila Dita dari kelas 10 E3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip hidup dalam Islam. Prinsip hidup dalam Islam adalah pedoman dasar yang mengarahkan umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungan, hablum minannas. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sehingga manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tujuan akhirnya, yaitu mencari ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang muslim harus menjalankan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti berdoa, sholat, bekerja, dan berzikir. Dalam Islam terdapat 5 prinsip hidup yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap muslim. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai maqasid syariah, tujuan syariat Islam, yang menjadi landasan utama dalam hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Kelima prinsip tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 1. Perlindungan terhadap agama. Agama adalah prinsip utama dalam kehidupan seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa agama adalah petunjuk hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, menjaga agama adalah kewajiban utama setiap individu. Cara menjaganya: 1. Kewajiban beribadah. Islam mewajibkan setiap muslim untuk menjalankan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Perlindungan terhadap jiwa. Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki nilai yang sangat berharga. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman. Cara menjaganya: 1. Larangan membunuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia." Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 2. Penerapan hukum qisas. Islam menerapkan hukum balasan bagi pelaku pembunuhan dengan tujuan memberikan efek jerah dan menegakkan keadilan. 3. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Islam menganjurkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan melarang segala sesuatu yang merusak tubuh, seperti konsumsi narkoba dan alkohol. 4. Perlindungan terhadap nyawa dalam peperangan. Islam mengatur etika perang, melarang pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua. 3. Perlindungan terhadap akal. Akal adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara yang baik dan buruk, memahami ajaran agama, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal. Cara menjaganya: 1. Larangan terhadap minuman keras dan narkoba. Islam melarang segala bentuk zat yang dapat merusak akal, seperti alkohol dan narkotika. 2. Pentingnya menuntut ilmu. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, karena ilmu merupakan cahaya yang membimbing kehidupan. 3. Mendorong berpikir kritis dan rasional. Islam tidak membatasi kebebasan berpikir selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. 4. Perlindungan terhadap harta. Harta adalah salah satu nikmat Allah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan secara bijaksana. Cara menjaganya: 1. Larangan mencuri dan korupsi. Islam mengharamkan segala bentuk pencurian dan penyalahgunaan harta yang bukan haknya. 2. Zakat dan sedekah. Islam mewajibkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta dan membantu kaum yang membutuhkan. 3. Larangan riba. Islam melarang riba karena dapat merugikan orang lain dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. 4. Perlindungan hak milik. Islam mengajarkan keadilan dalam transaksi ekonomi dan menekankan pentingnya akad yang jelas dalam jual beli.
5. Perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan agar generasi yang lahir menjadi pribadi yang berkualitas dan berakhlak baik. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan yang jelas dalam hal pernikahan, keluarga, dan moralitas. 1. Pernikahan yang sah. Islam mengatur tata cara pernikahan agar berlangsung dengan akad yang sah, tujuan yang baik, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. 2. Larangan zina dan hubungan terlarang. Islam melarang perbuatan zina dan homoseksualitas karena dapat merusak tatanan keluarga dan keturunan. 3. Hak dan kewajiban orang tua. Islam menekankan pentingnya mendidik anak dengan ilmu agama dan akhlak yang baik. 4. Menjaga hak anak. Islam melarang aborsi tanpa alasan yang sah dan melindungi hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, prinsip hidup tidak hanya terbatas pada agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, tapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah, sesama manusia, hingga alam semesta. Berikut adalah prinsip-prinsip hidup dalam Islam yang lebih luas dan mendalam. 1. Keseimbangan dalam hidup. Islam mengajarkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam diperintahkan untuk tidak bersikap ekstrim, baik dalam beribadah, bekerja, maupun berinteraksi dengan orang lain. Konsep keseimbangan dalam Islam. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam tidak melarang umatnya mencari kehidupan duniawi, tetapi tetap harus mengutamakan akhirat. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang muslim harus memenuhi kewajibannya sebelum menuntut haknya. 3. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan spiritual melalui ibadah dan zikir. Allah menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan, umat yang pertengahan dalam Al-Quran, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat muslim sebagai umat yang adil dan pilihan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. 2. Akhlak dan etika dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti disebutkan dalam hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan yang mulia. Akhlak dalam Islam mencakup 1. Akhlak kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. 2. Akhlak kepada sesama manusia, berlaku jujur, adil, dan tidak menyakiti orang lain. 3. Akhlak kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, menjauhi maksiat, dan selalu introspeksi diri. 4. Akhlak terhadap alam, tidak merusak lingkungan, menggunakan sumber daya dengan bijak. Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik lebih berat timbangannya daripada amal ibadah yang banyak tetapi tanpa keikhlasan. 3. Sikap sabar dan syukur. Sabar dalam Islam. Sabar adalah salah satu karakter utama yang diajarkan dalam Islam. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar dalam Islam terbagi menjadi 3. 1. Sabar dalam ketaatan, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah meskipun ada godaan. 2. Sabar dalam menghindari maksiat, tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 3. Sabar dalam menghadapi musibah, menerima segala ujian dengan lapang dada dan tetap bertawakal kepada Allah. Syukur dalam Islam. Syukur adalah bentuk penghargaan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur dapat dilakukan dengan cara 3 hal. Oh my god. 1. Syukur dengan hati, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. 2. Syukur dengan ucapan, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah sebagai tanda terima kasih kepada Allah. 3. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. 4. Menegakkan keadilan dalam segala hal. Islam sangat menekankan keadilan dalam kehidupan sosial. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga berlaku jujur, tidak berat sebelah, dan tidak zalim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 1. Keadilan dalam hukum,
Tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin dalam penegakan hukum. 2. Keadilan dalam ekonomi. Tidak mengambil hak orang lain secara zalim, seperti riba dan penipuan. 3. Keadilan dalam hubungan sosial. Berlaku baik kepada semua orang tanpa memandang ras, suku, atau agama. Keadilan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai, menjaga silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama muslim dan manusia pada umumnya. Silaturahmi bukan hanya sekadar menjalin hubungan keluarga, tetapi juga mempererat persaudaraan dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. 3 jenis ukhuwah dalam Islam. 1. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. 2. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam satu bangsa dan negara. 3. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama dan ras. Menjaga ukhuwah akan menciptakan masyarakat yang saling menghormati, penuh kasih sayang dan harmonis. 6. Menjaga amanah dan tanggung jawab. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dan harus dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Prinsip amanah dalam Islam mencakup: 1. Amanah dalam pekerjaan, menjalankan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab. 2. Amanah dalam keuangan, tidak menyalahgunakan harta yang bukan miliknya. 3. Amanah dalam kepemimpinan, memimpin dengan adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Amanah adalah salah satu karakter utama yang membedakan orang beriman dengan orang munafik. Kesimpulan, Islam memberikan pedoman hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh. Masih ada banyak prinsip lain yang harus diamalkan, seperti keseimbangan dalam hidup, menjaga akhlak dan etika, bersabar dan bersyukur, menegakkan keadilan, menjalin ukhuwah dan silaturahmi, menjaga amanah dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang muslim akan mampu menjalani hidup yang lebih bermakna, damai, dan sukses di dunia serta akhirat. Setelah itu, saya akan membahas contoh-contoh prinsip hidup dalam Islam. Contoh pertama yaitu berdoa. Berdoa adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah. Dalam Islam, doa merupakan ungkapan ketergantungan manusia kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Doa bisa berupa permohonan, ungkapan syukur, atau bentuk penghambaan kepada Allah. Contohnya, seorang ayah selalu berdoa setiap selesai sholat, meminta kesehatan dan keselamatan bagi istri dan anak-anaknya. Ia juga berdoa agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan sukses dunia akhirat. Contoh kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sholat merupakan tiang agama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat tidak hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga memiliki dampak besar dalam kehidupan, seperti meningkatkan disiplin, ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, seorang pengusaha yang sedang sibuk berdagang tetap menutup tokonya saat waktu sholat tiba. Ia percaya bahwa keberkahan rezeki tidak hanya berasal dari usaha keras, tetapi juga dari ketaatan kepada Allah. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa. Contoh ketiga yaitu bekerja. Bekerja dalam Islam adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Islam menjalankan umatnya untuk tidak bermalas-malasan tetapi berusaha mencari nafkah dengan cara yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab.
Contohnya seorang pedagang di pasar menjual barang dagangannya dengan jujur. Ia tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak mengurangi timbangan. Ia juga selalu bersikap ramah kepada pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. فديتك سيدي صلاة وسلام. Contoh terakhir yaitu zikir. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan menyebut namanya atau membaca kalimat-kalimat tertentu yang diajarkan dalam Islam. Zikir membantu menenangkan hati, meningkatkan keimanan, dan menjadikannya seseorang lebih sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Seorang muslim yang ingin mendapatkan perlindungan Allah selalu membaca zikir saat selesai sholat. Ia membaca ayat kursi, tasbih, tahmid, dan takbir sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Alhamdulillah, kita diberikan satu gambaran yang sangat jelas, informasi yang sangat terang tak terbantahkan, bahwa dulu di era Nabi SAW diutus, suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan, penuh dengan suasana yang menggelisahkan, kriminalitas yang tinggi, norma-norma yang nyaris bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tingkat kebodohan yang sangat meluas, dan akumulasi segala sifat-sifat yang bahkan dikenal dengan jahiliyah, segala bentuk keburukan-keburukan yang nyaris tidak kenal kemuliaan. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, atau dahsyat dan agungnya mukjizat Sulaiman alaihissalam. Namun Allah menghadirkan yang paling hebat, yang paling dahsyat berupa Al-Quran, yang dengan itu mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari jahiliyah berubah menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, Allah menegaskan, hei, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di antara kalangan manusia dan yang pernah berkehidupan di bumi. Ternyata Al-Quran yang diturunkan itu bukan dimaksudkan hanya merubah kalangan masyarakat di era Nabi saja, tapi Allah menginginkan setiap generasi pasca itu, setiap manusia yang berkehidupan sampai berakhir masa hidup, bahkan hancurnya dunia ini, dan kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinginkan seluruh manusia yang berkehidupan berada dalam keadaan baik dan mulia. Karena itulah Al-Quran sejak diturunkan dijadikan oleh Allah sebagai kurikulum kehidupan bagi setiap generasi yang beraktivitas di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang kita menunaikan puasa di dalamnya bagi setiap insan beriman, maka saat itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di hari yang mulia, di malam yang mulia, di waktu yang mulia, oleh malaikat yang termulia melalui Nabi yang paling mulia, untuk bisa menjadikan setiap kehidupan manusia menjadi mulia. Dengan apa? Hudal linnas, dengan mengikuti semua kurikulum kehidupan yang telah digariskan, telah disampaikan, bahkan telah didesain sempurna melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta kita, Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mencipta kita, Allah mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, dengan sangat terang bagaimana bertutur dan berkehidupan. Dan jika kita meyakini Allah pencipta kita, maka Allah mengajarkan pula kepada kita. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan itu supaya membahagiakan dan melahirkan kenyamanan, ketentraman, kesenangan. Maka hudan adalah kurikulum hidup. Quran bukan sekedar bacaan. Betul, membaca Al-Quran melahirkan pahala yang begitu melimpah, menghadirkan kedamaian, ketentraman saat dibacakan. Namun lebih daripada itu, semua firman Allah, seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu adalah kurikulum hidup kita yang mampu mengantarkan kita menjadi khaira ummah, generasi terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Maka cara paling cepatnya adalah keluarkan semua petunjuk-petunjuk itu sesuai dengan aktivitas kehidupan yang kita jalani. Tidak sulit.
Kita berprofesi sebagai apa? Kedudukan kita apa? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek dalam kehidupan berumah tangga. Keluarkan ayat-ayatnya. Bagaimana firman Allah itu membimbing kita menjadi khairul ummah sesuai dengan posisi kita. Apa aktivitas yang dipilih dalam kehidupan? Apakah profesi sebagai pedagangkah, pebisnis, pejabat, pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, di militer, dan lain sebagainya? Keluarkan bimbingannya. Karena Quran sangat sempurna. Keluarkan ayat-ayatnya, ikuti petunjuk itu, detailnya ada di hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ingin melihat prakteknya, bagaimana para sahabat di era Nabi mempraktekkan itu, kita punya lengkap semua. Ayatnya jelas, hadis tentang detailnya jelas, orang-orang yang pernah mengamalkan dan menjadi teladan untuk kita ikuti petunjuknya jelas, dan dahsyatnya seluruh itu semua memiliki sanad transmisi yang kita bisa lacak validitasnya, otentisitasnya, kebenarannya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk mengingkarinya. Jika Allah telah menyampaikan firman-Nya dan menugaskan Nabi Muhammad SAW menjelaskan detailnya, serta diberikan petunjuk pengamalannya lewat orang-orang berkehidupan pada masa itu, generasi emas yang diwariskan pada generasi setelahnya, dan terbukti keampuhan dan keunggulannya, maka sekarang problemnya hanya kembali kepada kita. Apakah ada keyakinan paripurna dan kesungguhan untuk mengamalkannya? Jika itu mampu dilakukan, maka yakinlah kita akan menjadi generasi terbaik, generasi emas seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti di video ceramah tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip hidup dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran sebagai pedoman utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan sekedar bacaan yang memberikan pahala ketika dibaca, tetapi juga merupakan kurikulum kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sini kita memahami bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual, melainkan sistem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh, mencakup aspek individu, sosial, ekonomi, politik, hingga spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam ceramah tadi, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat saat itu berada dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan, kekacauan moral, serta sistem sosial yang tidak manusiawi. Namun dengan turunnya Al-Quran, seluruh tatanan masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa. Dari era jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan keadilan, ilmu, dan kemuliaan. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki kekuatan transformatif yang mampu mengubah individu dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah khairu ummah atau umat terbaik yang pernah diciptakan. Namun untuk mencapai status tersebut, umat Islam harus menjalankan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip ini mencakup ketakwaan, keadilan, kejujuran, amanah, kerja keras, serta kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan menghindari segala bentuk kemungkaran. Dalam ceramah tadi juga dijelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk masyarakat di zaman Nabi, tetapi berlaku bagi seluruh generasi hingga akhir zaman. Artinya setiap individu muslim kapanpun dan dimanapun ia berada harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran memberikan bimbingan tentang bagaimana menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, suami atau istri yang bertanggung jawab, pemimpin yang adil, pedagang yang jujur, hingga pekerja yang profesional. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang luput dari bimbingan Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus berusaha untuk mengeluarkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap peran yang kita jalani. Sebagai contoh, bagi seorang pedagang, Islam mengajarkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Bagi seorang pemimpin, Islam menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam mengayomi rakyatnya. Bagi seorang pendidik, Islam mengajarkan bahwa mendidik bukan sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter yang mulia. Islam tidak hanya memberikan aturan-aturan teoritis, tetapi juga telah memberikan contoh nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hadis-hadis Nabi yang menjelaskan secara detail bagaimana setiap hukum dalam Al-Quran diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu, kita juga memiliki contoh dari para sahabat
tabi'in, dan generasi setelahnya yang telah mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna dan mencapai kejayaan. Jika kita melihat sejarah, umat Islam pernah mencapai masa keemasan di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, peradaban maju, dan masyarakat hidup dalam keadilan. Semua itu terjadi karena mereka menjadikan Islam sebagai prinsip hidup yang dipegang teguh dalam segala aspek. Namun ketika umat Islam mulai meninggalkan ajaran Al-Quran dan tidak lagi menjadikannya sebagai pedoman utama, kemunduran pun terjadi. Kini tantangan terbesar bagi umat Islam adalah bagaimana kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ceramah tadi dijelaskan bahwa semua petunjuk telah tersedia dengan lengkap dan jelas. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya. Satu-satunya faktor penentu apakah kita akan menjadi generasi terbaik atau tidak adalah seberapa besar kesungguhan kita dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita benar-benar yakin bahwa Islam adalah jalan hidup terbaik? Apakah kita memiliki kesungguhan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aspek kehidupan? Jika kita memiliki keyakinan yang kuat dan kesungguhan dalam mengamalkan ajaran Islam, maka kita akan kembali menjadi khairul ummah, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sebaliknya, jika kita lalai dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu serta sistem hidup yang bertentangan dengan Islam, maka kita akan mengalami kehancuran, baik secara individu maupun sebagai umat. Dari video ceramah tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam telah memberikan prinsip hidup yang jelas dan sempurna bagi setiap muslim. Kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan yang diikuti dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Sebagai seorang muslim, tugas kita bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh dengan keadilan, kedamaian, dan keberkahan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah prinsip hidup dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan usaha dalam kehidupan. Berdoa menunjukkan ketergantungan kepada Allah, sholat sebagai bentuk ketaatan, bekerja sebagai usaha mencari nafkah yang halal, dan zikir sebagai cara mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.